لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Kita hormati, kita muliakan, kita cintai para sahabat, para syahwat, zuriyyatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati, kita muliakan para ahli ulama, tokoh agama, para muhibbin, hadirin hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik dan inayah. Dengan demikian kita bisa berkumpul kembali di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Dan kita selalu berharap kepada Allah juga dikumpulkan nanti di alam surga. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin, hadirin hadirat, rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita minggu-minggu yang lalu dalam kitab Ma'rifatul Surah Al-Quran, mengenai surah-surah Al-Quran. Kita sampai kepada lanjutan pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, lanjutan minggu yang lalu, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya berikan kami yang petunjuk jalan yang lurus. Berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita berdoa. Di sini Allah mengajarkan kepada kita untuk memohon, meminta. Apa yang kita minta, apa yang kita mohon bukan keselamatan. Dan kita mohon di sini bukan kekayaan. Tetapi yang kita mohon di sini, yang diperintahkan Allah adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus artinya jalan yang menyampaikan kita kepada surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimah, kita minta kepada Allah jalan yang lurus supaya apa? Supaya kita sampai ke surga dan ridha. Ini yang disuruh Allah kita minta. Daripada pentingnya ini sampai dimasukkan Allah dalam surat Al-Fatihah. Daripada pentingnya ini sampai diperintahkan kita berpuluh-puluh kali sehari minta ini kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Para muhibbin rahimah,
Mengapa demikian? Allah berfirman yang menyuruh kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Karena kalau kita di alam dunia ini menjadi seseorang yang miskin, bagaimana seorang miskin yang berada di jalan yang lurus? Bagi orang yang miskin, Allah tidak minta. Allah tidak menyuruh kita berdoa supaya kita jadi orang kaya. Tapi bagi yang miskin, di sini Allah perintahkan tunjuki kami jalan yang lurus. Bagaimana orang miskin yang berada di jalan yang lurus? Satu, orang miskin yang sabar. Jadilah orang miskin yang sabar. Apa itu orang miskin yang sabar? Al-miskinul ladzi la yasra'. Orang miskin yang tidak berkeluh kesah dengan kemiskinannya. Orang miskin yang rida dengan kemiskinannya. Dia terima dengan lapang dada, dengan lapang hati hidupnya menjadi seorang miskin. Dan dia tidak mengemis, dan dia tidak minta-minta kepada manusia. La yas'aluna an-nasa ilham. Tidak minta-minta kepada manusia. Jadi kalau orang miskin, dia baca Fatihah sampai ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, berikan kami hidayah ya Allah, petunjuk kepada orang miskin yang berada di jalan yang lurus. Kenapa ada orang miskin yang mencuri? Ada orang miskin yang menipu, ada orang miskin yang berkeluh kesah. Inilah orang miskin yang tidak berada di jalan yang lurus. Orang miskin, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Apa artinya ya Allah? Jadikan hamba orang miskin yang sabar, yang tidak berkeluh kesah dengan kemiskinannya, yang rela dengan kemiskinan. Nah, ini ihdinas siratal mustaqim kalau diucapkan oleh orang yang miskin. Orang kaya, bagaimana orang kaya kalau dia mengucap ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi orang kaya artinya apa? Ij'alna minasyakirin, jadikanlah kami ya Allah orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur. Apa orang kaya yang bersyukur? Apa orang berduit yang syukur? Apa orang sehat bersyukur? Apa orang yang aman tentram bersyukur? Orang yang menggunakan itu untuk ibadah kepada Allah, itulah bersyukur. Orang yang banyak punya duit, duitnya dia gunakan untuk perkara yang disukai Allah, inilah orang yang bersyukur. Orang aman yang bersyukur, dia jadikan keamanannya itu untuk mudah, nyaman, takwa kepada Allah. Orang sihat yang bersyukur, orang yang menjadikan sihatnya itu mudah beribadah kepada Allah. Inilah orang kaya yang ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada orang kaya yang menggunakan nikmatnya untuk buang-buang duit, apa buang-buang duit? Datangkan berulang kali, lihat-lihat berhala, lihat-lihat gereja, lihat-lihat patung, lihat-lihat pulau, hanya buang-buang duit untuk lihat-lihat itu. Ini bukan orang kaya yang mensyukuri duit. Kalau kita punya duit lebih, kita gunakan duit lebih untuk membantu fakir miskin.
Kita gunakan duit yang lebih untuk mendirikan syiar Islam. Kita gunakan duit yang lebih untuk ziarah Rasulullah, ziarah ke Makkah. Inilah orang kaya yang bersyukur, orang kaya yang ihdinas siratal mustaqim. Para Ibrahim, dia orang-orang kaya. Berapa puluh kali sehari membaca ihdinas siratal mustaqim. Berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Kalau masih suka buang duit, ziarah karena berdua kafir, menilai apa, menilai apa, gereja, menilai apa, pulau-pulau. Ini orang-orang kaya yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Orang kaya yang di luar ihdinas siratal mustaqim. Banyak yang masih perlu dengan kekayaan kita. Banyak keluarga kita yang masih perlu dengan kekayaan kita. Banyak tetangga kita yang masih perlu dengan kekayaan kita. Banyak kawan-kawan kita yang masih perlu dengan kekayaan kita. Tapi kita buang-buang duit untuk hal yang kita. Inilah orang kaya yang tidak ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau orang kaya mengucap ihdinas siratal mustaqim, beda dengan orang miskin yang mengucap ihdinas siratal mustaqim. Tidak maksudnya, beda judulnya. Luar biasa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fatihah. Terlihat bahwa ini memang kalam Nabi, kalam Allah. Jadi orang berilmu yang ihdinas siratal mustaqim. Tuan guru, alim ulama, berapa kali sehari minta ihdinas siratal mustaqim? Artinya apa? Orang-orang yang berilmu agama yang berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Artinya apa? Berikanlah kami taufik untuk mengamalkan ilmu kami. Berikan kami petunjuk, kekuatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang Kau berikan kepada kami. Sama ihdinas siratal mustaqim. Seorang yang jahil, yang tidak banyak kenal hukum Allah, dia ucapkan ihdinas siratal mustaqim dalam sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Ajari kami ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Berikan kami ilmu yang memberikan kami petunjuk kepada kebaikan. Untuk orang jahil yang mengucap ihdinas siratal mustaqim. Orang tua, ayah, ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Jadikanlah kami seorang tua, ayah yang bisa membimbing anak-anak kami, yang bisa membawa anak-anak kami ke arah surga-Mu nanti. Bagi orang tua yang mengucap ihdinas siratal mustaqim. Seorang anak, ihdinas siratal mustaqim. Anak, artinya apa? Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berbakti kepada orang tua kami. Jadikanlah kami orang yang menyenangkan hati kedua orang tua kami. Ihdinas siratal mustaqim. Ya sama. Tapi karena yang mengucapkan ini beda status, maka beda pula artinya, beda pula maksudnya. Para hadirin rahimahumullah, Maha benar Allah dalam segala firman. Ihdinas siratal mustaqim, berikan kami petunjuk kepada jalan-jalan. Seorang waliul amr, pejabat pemerintah, ihdinas siratal mustaqim, jadi bupati. Ihdinas siratal mustaqim, jadi camat. Ihdinas siratal mustaqim, jadi gubernur. Artinya apa?
Jadikanlah kami ya Allah seorang pemimpin yang bisa mengayomi rakyat kami. Berikan kami petunjuk untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa membahagiakan rakyat kami. Ini kalau pejabat-pejabat yang mengucap ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau rakyat kita ihdinas siratal mustaqim, jadikanlah kami rakyat yang selalu taat dan patuh kepada pemimpin kami, yang mendukung, yang membela, yang mentaati mereka dalam ketakwaan kepada Engkau. Nah, jadi sangatlah luas itu makna ihdinas siratal mustaqim. Nah, para hadirin rahimahullah, seorang laki, seorang suami yang dalam sembahyang ihdinas siratal mustaqim, jadilah kami suami-suami yang bisa membimbing istri kami ke jalan ridha. Ini seorang suami, seorang laki, ihdinas siratal mustaqim, jalan laki. Artinya apa? Jadikanlah kami seorang suami yang membawa istri kami ke dalam surga dan ridha-Mu ya Allah. Jika gampang-gampang laki-laki supaya mempunyai ihdinas siratal mustaqim, jadikanlah kami laki-laki yang membawa istri kami ke dalam surga. Nah, seorang istri sembahyang, apa jadi istri, jadi bini, ihdinas siratal mustaqim, jadikanlah kami ya Allah perempuan-perempuan yang selalu patuh dan taat kepada suami kami. Jadikanlah kami perempuan-perempuan yang selalu patuh dan tunduk kepada suami kami selama itu bukan maksiat kepada-Mu ya Allah. Itulah arti ihdinas siratal mustaqim kalau itu diucapkan oleh seorang istri. Sangat luas lagi, sangat banyak lagi makna-makna yang terkandung di dalam ihdinas siratal mustaqim. Itulah sebabnya kenapa kita ada minta risiko kekayaan, ada minta apa, minta ihdinas siratal mustaqim. Para hadirin rahimahullah, ilmu yang ihdinas siratal mustaqim adalah ilmu yang membuat ibadah kita yang sah. Ilmu yang siratal mustaqim, ilmu-ilmu yang jalan lurus, ilmu-ilmu yang menyampaikan kita kepada surga dan ridha-Nya, ilmu yang membuat ibadah kita ini sah. Itulah ilmu yang siratal mustaqim. Ilmu arsitek, ilmu matematik itu bukan ilmu yang siratal mustaqim. Kalau boleh itu hanya dikatakan hanya penunjang dari ilmu yang siratal mustaqim, tapi bukan ilmu inti dari siratal mustaqim. Ilmu inti siratal mustaqim adalah ilmu yang membuat ibadah kita ini menjadi sahih menjadi sah. Ilmu banyak. Ilmu apa yang siratal mustaqim? Ilmu apa yang menyampaikan kita ke surga dan ridha? Ilmu yang membuat ibadah kita sah. Ilmu yang membuat ibadah kita diterima oleh Allah. Karena tidak semua ibadah yang sah diterima oleh Allah.
Sahkah kalau orang sembahyang memakai tapis tundangan? Sah. Menutup aurat, tapi diterima Allah kesembahyangnya ada. Kenapa? Tapi itu kan kita berwudu dengan air hasil rampasan. Sahkah wudu kita? Sah. Tapi diterimakah wudu kita? Nah, belajar kita ilmu supaya ibadah kita ini bukan hanya sah, tapi diterima oleh Allah. Inilah ilmu yang siratal mustaqim. Kita belajar ilmu supaya ibadah kita sah, ilmu supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Inilah ilmu yang siratal mustaqim. Ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Ini ilmu yang namanya ilmu siratal mustaqim. Ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Selama ini kita hanya kenal Allah ada, sedia, kekal, menyalahi yang maha, berdiri sendiri, asa, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar. Tapi belajarlah ilmu-ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kalau orang tidak belajar ilmu ini sampai mati, dia tidak akan pernah takut kepada Allah. Sampai mati tidak akan pernah takutan kepada Allah. Belajarlah ilmu-ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Ini ilmu yang siratal mustaqim. Ilmu yang masuk dalam ihdinas siratal mustaqim. Nah, para muhibin rahimahullah, belajar kita ini, yang belajar ini kadang-kadang lagi sembahyang pada kawan, kadang-kadang lagi sembahyang sekahandak dari kahandak, kadang-kadang lagi berkata-kata yang kata-kata Allah, kadang-kadang lagi melihat sembarangan. Kenapa? Karena ada Allah yang mengawasi tingkah laku kita dan yang akan membalas segala perbuatan kita. Belajar ilmu supaya takut kepada Allah. Nah, belajar ilmu takut kepada Allah itu ilmu yang siratal mustaqim. Kita cari dulu. Ini sunnah-sunnah para sahabat Nabi, sunnah-sunnah para sahabat. Mereka cari dulu. Supaya apa? Cari dulu. Belajar. Apa yang diajarkan? Supaya takut kepada Allah. Cari dulu. Yang dengan belajar ini kadang-kadang lagi sembahyang sembarangan, kadang-kadang lagi berucap betul kata sembarangan, kadang-kadang lagi melihat sembarangan, kadang-kadang lagi mendengar sembarangan. Nah, inilah ilmu yang siratal mustaqim. Dulunya kita bebas mata, bebas telinga, bebas mulut, bebas tangan. Sekarang belajar, ternyata tangan ini akan ditanya Allah nanti untuk apa, kemana. Tangan mata ditanya Allah digunakan kemana. Baik, surga balasannya. Kita belajar dulu. Supaya apa? Supaya kita ihdinas siratal mustaqim. Para muhibin rahimahullah, ibadah yang siratal mustaqim itu adalah ibadah yang mudawamah.
ibadah. Ibadah ada yang siratal mustaqim, ada ibadah yang ada siratal mustaqim. Ibadah yang siratal mustaqim itu apa? Al ibadatul lati mudawwam, ibadah yang mudawwamah. Apa arti ibadah yang mudawwamah? Ibadah yang terus menerus dikerjakan, artinya kada balang kampinya. Lalu mediasi untuk pada 3 hari kan ada sekali mediasi. Ada saluran orang bertahlil 4 mediasi. Ada saluran ada mediasi. Ini mediasi yang tidak siratal mustaqim. Sehari berselawat 100, mereka kata majid jadi. Mereka kata lancar, bisa ada selawat. Ini salawat yang di luar siratal mustaqim. Salawat yang siratal mustaqim berbeda. Ada kata salawat merajaki lancarkah, rajaki macikah, tetap membaca salawat. Ini siratal mustaqim. Ibadah yang siratal mustaqim, ibadah yang mudawwamah, yang terus menerus ada. Sering kali dicontohkan oleh para ulama, ibadah itu adalah untuk membuat hati kita selalu taat kepada Allah. Ibadah itu supaya hati kita menjadi berbekas taat kepada Allah. Ibadah kalau disuruh banyak-banyak ada, tapi yang disuruh apa? Sudah kekali. Ibadah yang dikekali walaupun kan banyak berbekas di hati. Diluruhkan oleh banyak ulama batu keras. Batu itu kalau kita titik lawan lain, ada banyak sedikit. Sebulan habis segayung, tapi tinggal titikan, titik maka batu akan berbekas. Segayung ini. Itulah hati kita. Kita salawat, kita istighfar. Kadang banyak, tapi selalu hati kita akan berbekas. Sebab kalau banyak segayung, ya upah sarana gayung, sarana gayung, habis segayung ada bekas kembali. Maka itu membuat zikir. Zikir banyak, tapi kita perai. Zikir banyak perai, hati tidak akan berbekas. Mudah mama selalu hari-hari sekian, misalnya jumlahnya kami ini yang mampu hari-hari baca akan berbekas. Itulah ibadah kita yang siratal mustaqim, ibadah yang mudawwamah. Para hadirin rahimahullah. Kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim di dalam salat atau di luar salat, hati kita mesti benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim sembahyang di luar sembahyang, itu mesti disertai hati yang benar-benar berharap kepada Allah. Jangan hanya di mulut belaka. Jangankan Allah, kita pun akan marah
kalau ada teman, anak, bini, ya siapakah yang bicara yang kita hanya di mulut tapi hati itu mati. Jangan kita tidak bisa tahu memanggil orang kita hati begini, hati bawa mual kita, apalagi Allah. Di waktu kita baca ihdinas siratal mustaqim, hati kita kemana? Mestinya hati kita waktu baca ihdinas siratal mustaqim, hati kita mesti berkata, tunjukilah kami hidayah yang lurus. Baik dalam sembahyang, di luar sembahyang, begitu kita baca ihdinas siratal mustaqim, hati kita mesti ikut. Tunjukilah di jalan ini. Kalau kita belajar khusyuk di dalam sembahyang, belajar khusyuk dalam sembahyang, belajar Fatihah supaya khusyuk dalam baca Fatihah. Yang mana dulu kita disuruh khusyuk di ihdinas siratal mustaqim. Yang bismillahirrahmanirrahim nomor berikut, alhamdulillahirabbil alamin nomor berikut, arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in begitu ihdinas siratal mustaqim. Ini mesti hati kita sesuai tunjuknya hidayahnya. Allah sangat marah kepada kita kalau kita di mulut ihdinas siratal mustaqim, tapi hati kita ditolak, hati kita ditunggu, hati kita di kendaraan, hati kita di warga, tapi di mulut ihdinas siratal mustaqim. Allah marah. Tuhan menguntungnya hati lagi. Ada serius begitu. Jadi kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim di luar salat atau di dalam salat, hati kita mesti betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah." Biar Nabi kita berdoalah kepada Allah, engkau itu meyakini bahwa doa itu diterima oleh Allah. Kalau kita tuh berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, hati kita tuh meyakini doa ini diterima oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita meyakini bahwa itu diterima. Jangan ragu, jangan ragu. Diterima Tuhan juga, diterima. Rasulullah SAW bersabda, wa'lamu anna Allah Ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahi. Ketahuilah olehmu bahwa Allah Ta'ala tidak mengijabah, tidak mengabulkan doa dari hati yang menghina dan lalai. Tidak mengabulkan doa kalau hati kita menghina, hati kita lalai. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi hati kita ke situ. Ada amal terima, ada amal tidak terima. Para hadirin rahimakumullah. Ihdinas siratal mustaqim
firman Allah tersebut sangat berhubungan, sangat berkaitan dengan ayat yang sebelumnya daripada ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sangat berkaitan satu dengan yang lain. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Minta tolongnya apa? Tolongnya apa? Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Dalam surat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Minta tolong apa? Ini yang kami minta tolongnya sungguh pilihan di jalan yang lurus. Kalau kita berobat di jalan yang lurus, maka pas sehat kita. Tapi kalau berobat pas dari jalan yang lurus, masalah obatnya, dari jalan lurus. Dari kepala, mestinya obatnya apa? Mudrik. Ada orang obat kemarin mesti diparuh, apa mudriknya? Mas, kenapa? Karena obatnya tadi di jalannya lurus. Kita berdagang, pas pedagangnya dari jalan yang lurus, bisa rugi, bisa bangkrut dalam berdagang ini, bisa membawa berkah dalam berdagang. Jadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatihah ini, walaupun ini ihdinas siratal mustaqim, tapi makna yang mencakup seluruh apa yang kita perlukan dalam kehidupan. Yang kita perlukan dalam kehidupan ini, apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, itu terwakili dalam ucapan kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Orang yang beribadah, kalau dia miskin, dia punya miskin yang sabar. Orang yang menyembahnya, kalau dia kaya, dia akan kaya bersyukur kepada Allah. Orang yang berjabat, kalau dia menyembahnya, dia akan jadi pejabat yang mengayomi hidup rakyat. Rakyat, kalau dia menyembahnya, dia akan jadi rakyat yang patuh dan taat kepada pemimpinnya. Kenapa? Karena dalam sembahyang itu ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ke jalan yang lurus. Berbahagia dari Allah. Kita baca Fatihah di dalam sembahyang, dan itu rukun awli dalam sembahyang. Dan kita mesti benar-benar mengerti apa yang kita baca. Karena mengerti yang kita baca itu adalah modal untuk bisa menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajari makna-makna surat Fatihah. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadirkan maknanya. Kalau pada hari itu sudah terbaca ulang. Surat al-Ladina an'amta alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itulah pengajaran orang yang melatih dirinya, dia bernafas melatih dirinya untuk bisa khusyuk, untuk bisa benar. Diulang.
17 kali sehari kita wajib minta petunjuk ke jalan yang lurus. 17 kali sehari wajib. Kurang berdosa. Belum lagi semuanya sunat. Selalu ada ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Bahwa jalan yang lurus ini sangat penting. Para mahasiswa Allah, mudah-mudahan apa yang kita minta dalam suatu pagi ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun kita, siapapun kita,